reksadana saham. Nah, mungkin kalian bingung nih, kenapa sih reksadana saham itu bisa naik dan bisa turun? Apa alasannya? Oke, jadi hari ini gue bakal ngebahas soal itu. Reksadana saham itu sebenarnya bisa turun, sepengetahuan gue, itu karena aset-aset di dalamnya. Jadi, namanya juga reksadana saham, berarti mayoritas aset di dalamnya itu adalah saham-saham. Betul? Walaupun memang ada beberapa persen selain daripada saham asetnya. Kita bahas dulu dari sahamnya. Reksadana saham sendiri tuh di dalamnya ada saham-saham. Nah, kalau saham-sahamnya ini progresnya bagus, ya udah kemungkinan NAV reksadananya itu untuk naik itu besar. Tapi kalau misalkan dia saham-saham di dalamnya itu lagi bermasalah ataupun lagi turun, ya tentu NAV reksadananya kemungkinan akan turun. Sesimpel itu. Nah, terus kenapa sih saham-saham itu bisa naik? Jadi gampangnya gini, kalau misalkan saham dari perusahaan makanan A itu dia lagi memperoleh keuntungan, otomatis ketika dia memperoleh keuntungan, sahamnya dia naik. Ketika sahamnya dia naik, apabila reksadana saham yang kita punya itu punya top holdings atau kita punya top holdings di saham itu, ya otomatis ya kita bisa kemungkinan untuk mendapatkan NAV naik nih pada hari itu, kemungkinan ya. Kenapa saya bilang kemungkinan? Karena bisa jadi beberapa aset saham lain itu lagi bermasalah. Kalau rata-ratanya pada naik, ya udah berarti kemungkinan untuk naik tuh, gitu ya. Simpelnya seperti itu. Itu dari sisi saham, aset saham. Tapi kan dalam reksadana saham itu ada aset-aset lain juga. Nah, aset-aset lain juga itu bisa berupa obligasi jangka pendek ataupun obligasi. Itu ada gitu. Nah, kalau misalkan obligasi jangka pendek atau obligasinya ini lagi performanya kurang begitu bagus, itu tentu akan ada efek juga kepada NAV reksadana tersebut gitu. Harga per unit reksadana tersebut juga akan ada efek. Tapi mungkin efeknya tidak akan sebesar ketika saham-saham ini lagi ada masalah gitu kan, atau lagi ada penurunan gitu. Karena kan konteksnya di sini reksadana saham ya. Gitu sih teman-teman semua. Jadi itu merupakan alasan kenapa reksadana saham itu bisa turun dan naik gitu. Kalau misalkan perusahaannya naik, otomatis reksadana saham ya kemungkinan akan naik gitu. Itu sih simpel itu. Kalau kalian merasa video yang singkat ini bisa bermanfaat buat kalian, dan bahkan mungkin teman-teman kalian punya pertanyaan yang sama, kalian bisa share aja video ini dengan mengklik tombol share. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.